Perkenalkan, nama saya Ferdana Freya Putri. Saya di sini akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang Mahkamah Agung. Saya di sini juga tidak sendiri, teman-teman. Saya di sini juga ditemani saya dari kelompok 1. Terdiri dari 6 orang, termasuk saya sendiri. Lanjut ke materi. Sebelum lanjut ke materi, apakah kalian tahu sih apa itu Mahkamah Agung gitu? Mungkin dari kalian tuh tahu gitu Mahkamah Agung itu gimana gitu. Ada yang tahu? Oke, saya akan menjelaskan tentang Mahkamah Agung. Sebelum saya akan menjelaskan tentang apa sih Mahkamah Agung itu, Mahkamah Agung itu dibagi menjadi 4 bagian. Ada pengertian, fungsi, tugas, dan wewenangnya. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertiannya terlebih dahulu ya. Mahkamah Agung bisa disebut dengan MARI atau MA. Adalah lembaga tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh-pengaruh cabang kekuasaan lainnya, serta membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Gimana? Udah tahu kan? Itu pengertian dari Mahkamah Agung. Itu yang kedua, fungsi dari Mahkamah Agung nih. Apa aja sih fungsi dari Mahkamah Agung? Simak ya. Fungsi dari Mahkamah Agung terdapat ada 5, yaitu eh, fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi mengatur, fungsi nasihat, dan fungsi administratif. Kalian tahu nggak sih dari fungsi-fungsi ini apa aja sih yang dibahas? Oke, saya yang pertama akan menjelaskan tentang fungsi peradilan. Fungsi peradilan yaitu sebagai pengadilan negara tertinggi. Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara RI atau Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Gitu, teman-teman. Dan erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji material, yaitu wewenang menguji atau menilai secara material peraturan perundangan di bawah undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi. Terdapat dalam Pasal 31 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985, yaitu fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini yaitu Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia, dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar, dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Fungsi ini terdapat di dalam Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970. Yang ketiga yaitu fungsi mengatur. Fungsi mengatur yaitu Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan
bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Begitu teman-teman. Yaitu Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bila mana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang disebut yang sudah diatur undang-undang gitu, teman-teman. Yang keempat yaitu fungsi nasihat. Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara lain. Itu terdapat dalam pasal 37 Undang-Undang Mahkamah Agung nomor 14 tahun 1985. Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku kepala negara dalam rangka pemberian atau penolakan gerasi. Terdapat dalam pasal 35 Undang-Undang Mahkamah Agung nomor 14 tahun 1985. Selanjutnya, perubahan pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 14 ayat 1, Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku kepala negara selain gerasi juga rehabilitasi. Namun demikian dalam pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini bahkan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya. Gitu. Yang kelima yaitu fungsi administratif. Fungsi administratif ini badan-badan peradilan, badan-badan peradilan atau bisa disebut peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha, sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 secara organisatoris, administratif, dan finansial sampai saat ini sampai berada di bawah departemen yang bersangkutan walaupun menurut pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, gitu, teman-teman. Yang kedua yaitu Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan pengadilan, gitu teman-teman. Yang ketiga yaitu tugas Mahkamah Agung. Mahkamah Agung yaitu 1. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Yang kedua, mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, yaitu mengawasi dengan cermat semua perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan. Yang keempat, yaitu untuk kepentingan negara dan keadilan Mahkamah Agung memberikan peringatan atau teguran dan petunjuk yang dipandang perlu baik di mana surat tersendiri maupun dengan surat edaran gitu teman-teman. Yaitu wewenang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung juga memiliki wewenang loh. Yang pertama yaitu 1. Memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan. Yang kedua, memeriksa dan memutuskan sengketa tentang kewenangan mengadili. Yang ketiga yaitu memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pemutusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang keempat yaitu menguji secara material hanya terhadap peraturan perundang-perundangan di bawah undang-undang. Yang kelima yaitu meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan di Indonesia. Yaitu yang keenam nih,
memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan dengan tidak mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Gitu. Yang ketujuh dan yang terakhir nih, memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali kepada tingkat pertama dan terakhir atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Gitu teman-teman. Ada yang ditanyakan? Apakah ada yang belum paham? Kalau kalian belum paham, kalian bisa tanya dengan di grup. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.